Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari zonasukses.com dan motivasiislami.com. Oke, pada kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara mengatasi sifat malas menurut Islam. Oke, ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau saya itu bukan ustadz, apalagi kiai dan sebagainya, hanya sebagai manusia biasa yang sedang belajar. Nah, materi yang akan saya sampaikan di sini bisa dikatakan ini adalah hasil belajar saya dan saya rangkumkan di sini untuk berbagi dengan Anda. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan silahkan memberikan koreksi ya. Kita langsung ya, yang pertama tentang kekuatan doa. Ya, kenapa tentang kekuatan doa? Ya, karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Rasulullah mengajarkan doa-doa bagaimana caranya supaya kita terbebas dari sifat malas ini. Salah satu doa yang cukup populer ya bagi Anda yang rajin membaca Al-Ma'surat, mungkin Anda sudah rutin membaca doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Saya yakin ya banyak yang sudah hafal doa ini. Nah, silakan Anda terus lanjutkan membaca doa ini, pahami artinya dan rutinkan. Ya, insya Allah di sini bukan hanya doa untuk berlindung dari kemalasan, juga dari keluh kesah, duka cita, termasuk doa dari sifat pengecut, kikir dan berlindung dari hutang. Oke, ya silakan Anda rutinkan. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jika kita ingin terlepas dari kemalasannya, kita berdoa. Mungkin masih ada doa-doa yang lain ya. Saya pernah membaca ada beberapa doa tentang meminta kita terlepas dari kemalasan. Ya, silakan pilih doa yang mana. Cuma saya menyampaikan ini adalah doa yang cukup populer. Yang kedua tentang pahala dan ancaman beramal. Ya, kita harus mengingat pahala dan ancaman beramal. Bukankah isi dari Al-Quran ini seputar dua hal ini? Dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 3 dan 4, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون yang artinya kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Ya, Al-Quran sendiri itu berisi motivasi, kabar gembira berupa balasan, pahala dan surga. Itu adalah motivasi kita beramal. Kemudian peringatan, barang siapa yang maksiat, munafik, kafir, maka ancamannya adalah neraka. Ini juga bisa memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam beramal itu kita harus mengingat apa balasannya, apa ancamannya. Jika kita melakukan yang baik, apa balasannya? Jika kita tidak melakukan kewajiban, apa ancamannya? Ini juga berlaku ya, untuk hal-hal yang lain. Misalnya, bagi Anda pebisnis, selalu ada balasan dari apa yang Anda lakukan, dari usaha Anda, dari ikhtiar Anda. Nah, kalau Anda tidak melakukannya atau malas-malasan melakukannya, ada juga ancamannya. Begitu juga bagi Anda yang bekerja, disiplin bekerja, kemudian Anda bekerja dengan sebaik-baiknya, kemudian Anda berbuat baik kepada rekan kerja dan sebagainya, itu ada balasannya. Jadi pada intinya adalah Anda harus memahami, harus membangun motivasi ya bahasanya dari setiap amalan yang Anda lakukan. Apa balasannya? Apa ancamannya? Dengan memahami hal-hal yang seperti itu, artinya Anda sedang membangun motivasi untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan dan untuk menghindari apa yang seharusnya Anda hindari. Untuk mengatasi malas itu intinya adalah Anda harus membangun motivasi. Alasan kenapa Anda harus melakukan yang harus Anda lakukan dan menghindari apa yang harus Anda hindari. Oke, yang ketiga, kita juga harus memahami bahwa malas itu berasal dari setan. Ya, kenapa kita mengambil kesimpulan seperti ini? Karena ada sebuah hadis. Di sini hadisnya saya bacakan ya, cukup panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setan mengikatkan 3 ikatan di belakang kepala salah seorang dari kalian ketika tidur.
Pada setiap ikatan, setan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Apabila salah seorang dari kalian terjaga dari tidur, lalu menyebutkan nama Allah, maka akan terlerai satu ikatan. Jika ia mengambil wudhu, maka terlerai satu ikatan lagi. Dan jika ia sholat, maka terlerailah semua ikatan. Jika demikian, maka ia akan bangun di waktu pagi dalam keadaan rajin serta lapang hatinya. Rajin itu adalah lawan dari malas ya. Nah, sebaliknya, jika tidak melakukan, maka ia bangun pagi dalam keadaan buruk jiwanya dan diliputi rasa malas. Oke, jadi setanlah yang membuat kita itu malas bangun tidur. Ketika kita mau sholat subuh atau sholat tahajud, setan mengikat, ada 3 ikatan. Nah, apa hikmahnya sih dari hadis ini? Dari pemikiran saya, jika kita ingin terbebas dari rasa malas, kita jangan ikutin keinginan setan. Kita lepaskan ikatannya dalam diri kita. Dalam artiannya kita paksakan. Meskipun saat kita bangun, ada rasa malas. Kenapa ya? Setan membisikkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, atau ada ikatan dalam diri kita supaya kita tidak bangun. Maka kita harus memaksakan untuk terus bertindak, untuk terus beramal, mulai dari menyebutkan nama Allah. Ya mungkin dengan doa bangun tidur, kemudian kita lanjutkan meskipun malas ke kamar mandi atau ke tempat berwudu, lanjutkan, tetap paksakan. Dan setelah itu kita mungkin masih akan terasa malas untuk sholat, paksakan juga, tetapkan beramal. Sehingga jika kita sudah bisa ya melawan ikatan ya, melawan keinginan setan, maka kita akan terlepas dari rasa malas. Selanjutnya adalah ingat kematian. Wah, ini sangat speechless ya, sangat menyentuh. Ada banyak pembahasan tentang bagaimana pentingnya kita mengingat kematian. Nah, untuk di video ini saya akan sampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, yaitu berapa ramai manusia yang masih hidup dalam kelalaian. Nah, kelalaian juga adalah temannya kemalasan. Kelalaian itu muncul karena adanya kemalasan. Saya ulangi, berapa ramai manusia yang masih hidup dalam kelalaian, sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Imam Syafi'i. Wah, luar biasa. Jadi jika Anda malas, terutama malas beribadah, Anda ingat bahwa Anda itu akan mati. Kita semua akan mati. Mudah-mudahan dengan mengingat mati kita tidak lagi merasa malas. Oke, sebelum ditutup saya akan rangkumkan ya tentang bagaimana cara mengatasi sifat malas menurut Islam. Ini berdasarkan apa yang saya pelajari. Mungkin masih kurang, kalau Anda mau menambahkan ya silahkan ya di kolom komentar. Yang pertama adalah tentang kekuatan doa, yaitu kita rajin berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari sifat malas. Salah satunya dengan doa yang saya sebutkan di atas. Kemudian ya masih kekuatan doa, kita bisa memohon doa dari orang tua, para guru, para kiai dan sebagainya. Karena bisa jadi doa orang lain lah, ya terutama doa orang tua dan doa para guru yang akan dikabulkan Allah, sehingga melepaskan kita dari sifat malas. Kemudian ya membangun motivasi dari apa yang kita lakukan, yaitu kita memahami, mengingat tentang alasan, balasan dan keutamaan atau fadilah dari apa yang kita lakukan. Kemudian kita tetap beramal, paksakan, lawan rasa malas. Jangan biarkan ikatan setan ada pada diri kita. Dan yang terakhir adalah selalu ingat kematian. Oke, sampai di sini dulu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kekurangan atau perkataan saya menyinggung Anda. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.